selamat pagi. Pagi. Pagi ini saya bersama dengan Kang Asep, orang yang selama ini setia melayani di gereja kita. Selamat pagi Kang Asep. Pagi. Kasih salam dulu buat saudara-saudara kita. Halo. Nah, terima kasih Kang Asep. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Ridwan Siombing. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang menarik tentang dua orang saudara yang tinggal bersebelahan rumah. Kedua orang kakak beradik ini hidup dalam kedamaian, penuh dengan cinta dan akrab sekali. Tapi entah kenapa, suatu ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan mereka berdua. Lalu mereka bermusuhan, marah, dan benci satu sama lain. Tetangga-tetangganya yang melihat keanehan ini bertanya, apa sebabnya kalian begitu benci sekali? Terutama adikmu yang nomor 2. Kenapa benci sekali dengan engkau sebagai si sulung? Si kakaknya berkata, entahlah, aku tak tahu apa yang salah kulakukan. Selama ini aku baik dengan dia. Selama ini aku mengasihinya. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia begitu sangat membenci sekali dengan aku. Saudaraku, lalu kemudian adiknya ini ditanya, apa sebabnya kau benci sekali dengan kakakmu? Apa yang salah dari kakakmu? Adiknya ini berkata, tidak tahu. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku benci sekali. Nggak tahu apa sebabnya. Aku sering mendengar omongan orang. Aku cemburu dengan apa yang selama ini ia lakukan padaku. Lalu kemudian orang bertanya pula, bagaimana cara engkau untuk bisa berdamai dengan dia? Oh, tidak akan mungkin. Sampai pada akhir hidupku, aku tidak akan mungkin mau berdamai dengan dia. Banyak sekali perasaanku yang selama ini kupendam. Tentu kalian tidak tahu apa yang kualami. Selama ini aku berusaha baik dengannya, berusaha mengasihi dia. Tapi entah kenapa, kebencian itu terus ada di dalam hidupku ini. Sampai mati pun, aku tidak ingin berdamai dengannya. Saudaraku, ada berapa banyak kisah-kisah seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Rajin ke gereja, yes. Sama-sama melayani, ya. Bisa saja itu terjadi bukan hanya hubungan relasi kakak dan adik dalam satu keluarga, tapi sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, pendeta dengan majelis jemaat, sesama teman majelis, dari teman-teman komisi, dan yang lain. Bahkan entah kenapa kebencian ini menjadi penyakit menular kemana-mana dan terlalu gampang sekali untuk kemudian menjadi santapan empuk tanpa ada alasan. Ketika aku menjadi sahabat dari seseorang, tentu aku akan membela dia, apapun sebabnya. Kadang-kadang aku nggak tahu apa masalahnya, apa persoalannya. Tapi bagiku, sahabatku pasti benar. Dan orang itu pasti salah. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kebencian begitu luar biasa ditebarkan. Bukan hanya dalam kehidupan keluarga, gereja, tapi juga bangsa. Kita berada dalam sebuah situasi yang begitu luar biasa. Pokoknya kalau tidak suka, tidak suka. Apapun itu, bagaimanapun itu. Dan itulah yang menyebabkan mengapa kita menjadi orang-orang yang sebenarnya sedang berada dalam sebuah situasi yang jauh lebih parah daripada sakit corona ini. Yaitu sakit kebencian. Antar suku, antar agama, antar tetangga, antar saudara, bahkan gereja di dalam persekutuan yang harusnya mendemonstrasikan kasih dan cinta itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Saya akan membukakan teks Alkitab bagi saudara. Dari 1 Yohanes pasal keempat. 1 Yohanes pasal keempat, ayatnya yang ke-20.
Saya akan bacakan bagi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, saudaraku. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah dapat terlihat melalui kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, tetangga kita, teman sepelayanan di gereja, bahkan sesama anak bangsa. Allah dapat dilihat bukan di dalam ruang-ruang ibadah, ritus-ritus ibadah dan kebaktian, tapi Allah dapat dijumpai dengan sesama yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan simpan sakit hatimu, jangan pelihara dendammu, jangan biarkan itu menggerogoti dan membuat dirimu stres, karena engkau nggak tahu apa yang harus engkau lakukan dengan kebencianmu tersebut. Yang ada adalah aku tidak suka. Apapun itu, dan itu akan membuat diri saudara mengalami sakit lebih parah daripada apa yang mewabah saat ini. Nah, oleh sebab itu, mari bersihkan hati kita. Keluarkan semua perasaan kebencian. Lepaskan semua dan izinkan Tuhan untuk masuk dan mengampuni kita. Karena jika kita tidak mengampuni orang lain, doa Yesus berkata, Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. Pilihan ada di tangan kita. Masih mau memelihara kebencian? Masih mau memelihara sakit hati? Masih mau memelihara dendam? Anda sakit sendiri. Sementara orang lain tidak merasakan apa-apa. Oleh sebab itu hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya ingin berkata, mari kita lihat Allah dalam diri saudara kita. Kakak, adik, suami, istri, anak-anak kita. Mari lihat Allah dalam diri teman-teman sepelayananmu, di gereja, pendeta, para penatua, anggota komisi, tim-tim pelayanan, dalam relasi kebangsaan. Lihat Allah hadir dalam diri tetanggamu, walaupun berbeda dalam suku, adat, istiadat, bahkan keagamaan. Kita satu di dalamnya, karena kita adalah sesama ciptaan Allah. Oleh sebab itu, mari kita eratkan tali kasih cinta kita, dan lihat Allah di dalam diri sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat, dan belajar terus saling mengasihi dan mengampuni. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara dan memberikan semangat bagi saudara hari ini. Amin.